Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung, masih di tema yang sama dengan narasumber yang sangat spesial di hari ini, masih bersama dengan Bapak Ahmad Husaini MPDI selaku Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Baik, kita kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau misalnya Siap. kita berbicara soal pembangunan yang ada di Kota Metro khususnya, tapi kalau misalkan kita berbicara persentase dari masyarakat yang ada di Kota Metro, kira-kira tingkat kepuasan masyarakat Kota Metro terkait pembangunan yang ada di Kota Metro ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, kalau saya mengistilahkan dua sektor ini kan saya memaknainya dua arah ya. Yang pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua pembangunan SDM. Ya. Ya. Kalau bicara tingkat kepuasan pembangunan sumber daya manusia ini, saya katakan ya sudah jauh lebih bagus ya. Karena terlihatnya IPM di Metro ini ya nomor 2 selampung ya gitu kan ya. Di bawah Bandar Lampung ya. Nah, dengan potensi ini yang memang sumber daya manusia ini sudah meningkat ya. Kalau sudah meningkat mungkin hanya ditingkatkan tadi bicaranya. Yang memang dia ini pendidik yang mungkin belum selesai sarjana diselesaikan. Yang sudah S1 ditingkatkan S2, yang sudah S2 sampai dengan doktoral gitu kan. Ya, saya pikir sudah cukup bagus gitu kan ya. Kemudian yang ASN yang menjabat di posisi tertentu ya kualitasnya, dedikasinya gitu kan, semangat kerjanya itu harus mungkin juga diperbaiki ya supaya kualitas yang ada di instansi maupun OPD itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua ini bicara ya pembangunan kota dalam bentuk infrastruktur. Betul. Yang menjadi momok persoalan kita ini hanya jalan ya gitu kan. Kemudian bagaimana penanggulangan banjir. Nah, kalau bicara ini memang presentasinya sulit. Ya. Jalan di beberapa titik banyak yang lubang, ya, banyak yang mungkin yang perlu diperbaiki ya. Di masing-masing kecamatan ada. Ya, kalau presentasi ini menurut saya ya ini nggak bisa diukur secara presentasi, tapi butuh PR besar lah ya. Seorang wali kota nanti lewat dinas terkait ya bagaimana ya potensi yang hari ini ya mungkin bicara kelemahan, bicara kekurangan salah satu infrastruktur ya mungkin harapan kita ditingkatkan lah ya. Sisi bagaimana lubang-lubang jalan ini segera mungkin dibangun, yang mungkin segera diatasi supaya keinginan masyarakat ini juga semakin membaik. Ya gitu kan. Karena apa? Harapan masyarakat secara luas itu kan jalannya mulus, kemudian terang benderang gitu kan, pelayanan juga membaik, kualitas SDM-nya juga unggul. Mungkin itu. Oke, tapi juga ketika memang jalan ini sudah diperbaiki, dibangun, tapi juga harus ada kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk sama-sama menjaga. Betul. Jangan sampai ada kendaraan yang melebihi tonase ya, Pak. Karena itu menjadi faktor utama juga untuk jalanan ini cepat hancur gitu ya, seperti itu. Mungkin juga jalanan sering berlubang karena memang banjir dengan bahan baku yang mungkin kalau tidak diawasi seperti Bapak bilang tadi, mungkin ada pengurangan dan lain sebagainya sehingga tidak kokoh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita masih berbicara soal infrastruktur nih Pak, bahwa memang ada keluhan misalnya dari masyarakat sekitar terkait adanya infrastruktur yang lamban atau juga pembangunan infrastruktur yang saat ini kurang maksimal. Nah, pendapat dari Pak Ahmad sendiri selaku Wakil Ketua DPRD Kota Metro bahwa memang ada warganya yang memang menyampaikan aspirasi bahwa wah pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang ada di Kota Metro ini memang sangat kurang diperhatikan atau kurang maksimal. Ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya, kebetulan pekan yang lalu ya kita ini ada serap aspirasi, ya serap masukan yang keinginan masyarakat Kota Metro yang salah satunya yang paling banyak muncul ini infrastruktur. Ya, mengapa ini kok belum maksimal gitu kan? Ya mungkin ya kita lihat memang di era Pak Wahdi dan Mas Komaru ini di tahun awal ya 2 tahun berturut-turut itu memang adanya COVID-19. Nah, ini saya pikir juga menjadi persoalan tersendiri. Kemudian ya memang persoalan di Metro ini ya selain jalur jalan kabupaten atau jalan kota, ya ini ada jalur provinsi ya jalan provinsi termasuk Patimura ya gitu kan. Kemudian ada jalur nasional. Nah, ini saya pikir ke depan ya wali kota butuh terobosan gitu kan. Mungkin bagaimana dia ini mengakses ya lintas kekuatan partai, kekuatan jaringan mungkin di tingkat kementerian ya supaya
baik jalur pusat maupun jalur provinsi ini bisa masuk nih. Ya, menangani persoalan-persoalan yang ada di kota metro. Karena tadi muncul, ya, mengapa ini baru dibangun 3 bulan jebol? Betul. Ya, salah satunya apa? Tonase mobil itu juga melewati target. Ya, ini saya pikir juga nanti menjadi salah satu ya apa namanya di dinas apa namanya di Sub maupun Pol PP ya menertibkan. Kalau toh ya tonase yang mungkin di jalur apa nama contoh Hana Sution yang dia nggak lebih dari mungkin 16 ton yang nggak boleh lebih dari itu. Ini contoh ya gitu kan ya. Supaya apa? Jalan yang memang dirigid yang kekuatannya hanya 16 ton ini nggak dilewati oleh 25 ton. Jika dilewati kemudian jalannya mungkin waktu itu malamnya hujan pasti gitu kan. Ada yang miring, ada yang berlubang, lubang kecil gitu kan. Nah, ini saya pikir cukup menjadi salah satu persoalan yang ketika dibangun maka harus ada pengawasan. Nah, kemudian yang memang menjadi regulasi hari ini jalannya pada hancur, jalannya banyak yang berlubang, ini PR yang mendasar. Kami dari DPR pasti mendorong, ya pasti menginginkan, ya sepanjang APBD, ya gitu kan, anggaran yang memang digelontorkan untuk masyarakat, pasti kami ini ya setuju, ya prinsipnya untuk masyarakat, apalagi untuk jalan, kan gitu. Kalau lebih mungkin itu. Oke, baik. Terakhir nih Pak Ahmad ya Pak. Nah, tentunya untuk membangun atau juga untuk mempertahankan kota metro lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira nanti untuk pemimpin baru ke depannya yang ada di kota metro ini, kira-kira ada masukan nggak nih Pak untuk pemimpin kita nanti ke depannya terkait pembangunan kota metro atau apa yang harus diperbaiki agar kota metro ini juga tentunya berkembang dengan pesat dan bahkan lebih baik lagi dari setiap tahun? Ya, yang pertama mungkin untuk wali kota baru terpilih ya kemudian juga mungkin sudah dilantik, tentu yang pertama potensi peningkatan anggaran ini harus dimaksimalkan. Dari retribusi daerah harus ditingkatkan. Karena ini apa? Semakin ada potensi anggaran pendapatan daerah, semakin pula bisa untuk membangun percepatan pembangunan kota metro. Itu yang pertama. Yang kedua gitu kan, akses jaringan ke provinsi dan ke pusat itu harus dilakukan. Supaya apa? Jalur provinsi akan dibangun dengan mungkin komunikasi kepada pihak provinsi. Jalur pusat mungkin lewat dana DAK-nya gitu kan ya. Kemitraannya gitu kan, kementeriannya gitu kan. Ketika semakin banyak diakses kemudian masuk di metro, maka potensi pembangunan kota metro ini akan semakin berkembang. Kemudian yang selanjutnya efektif, efisien anggaran. Ini harus dilakukan. Karena apa? Ketika anggaran ini tepat kepada kebutuhan yang mengacu kepada kebutuhan rakyat, kepada masyarakat, insya Allah ya nggak lama kok metro ini mungkin insya Allah mungkin akan semakin lebih baik, baik dari infrastruktur, kemudian kecepatan masyarakat merespon, gitu kan. Anak muda yang luar biasa di metro, kemudian juga pendidikan yang saya pikir juga semakin hari semakin meningkat, kemudian didukung insya Allah gitu kan ya, para SDM metro ini banyak yang unggul, banyak yang handal, tinggal sinergitas. Bagaimana wali kota sinergi dengan seluruh stakeholder, kepada DPRD, ya legislatif, kemudian juga kepada Forkopimda, diajak ngobrol, diajak ngopi, diajak komunikasi, supaya apa? Metro ini semuanya ini masukan, ide, gagasan tertampung, termasuk libatkan Dewan Pendidikan yang ada di kota metro, libatkan mereka, semakin terlibat gitu kan ya, termasuk mungkin para media yang mungkin memberikan masukan gitu kan, mungkin para tokoh-tokoh gitu kan, bahkan mungkin masyarakat seluas libatkan. Ketika dilibatkan 5 tahun, saya punya keyakinan metro jauh lebih baik mungkin daripada hari ini. Luar biasa sekali. Wadi, terima kasih sekali nih Pak Ahmad, kita sudah bisa berkesempatan berbincang-bincang sama Pak Ahmad sendiri terkait perkembangan atau juga pembangunan yang ada di kota metro. Nah, ini disampaikan closing statement kita pada hari ini. Silakan Pak, supaya bisa disaksikan atau juga bisa tersampaikan untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di kota metro. Silakan. Kemudian yang pertama mungkin kepada masyarakat kota metro, ya tentu dengan kondisi persoalan metro, ya kita optimis saja, ya baik persoalan infrastruktur, persoalan mungkin ekonomi, pertanian, persoalan mungkin berkaitan dengan mungkin pelayanan, ya optimis saja. Mudah-mudahan kita yakin dengan pemimpin baru di metro ada banyak proses perubahan, pembenahan, dan kita mendukung penuh terhadap kebijakan yang mungkin nanti akan dilakukan oleh wali kota baru. Kemudian kepada
pemangku kebijakan, pejabat, lakukan kerja-kerja ini dengan maksimal. Ketika kita memaksimalkan kerja dengan amanah hari ini, amanah rakyat, amanah warga, saya yakin siapapun kita yang diamanahin mungkin dalam sebuah posisi, ketika dikerjakan dengan penuh optimal, kerja dengan hati, kerja mungkin dengan kebersamaan, insya Allah hasilnya juga semakin maksimal. Dan semua stakeholder yang ada di Metro ini semakin sinergi, kemudian visi, misi, baik RPJMD, kemudian RPJP-nya, mudah-mudahan semakin juga menunjukkan Metro akan lebih baik dan semakin moncer di era-era yang akan datang. Sekian mungkin, Mas. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Husaini MPD sudah tentunya memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berbincang-bincang di hari ini membahas perkembangan Kota Metro. Semoga dapat bertemu kembali Pak. Nanti siapa tahu siap, amin. Amin. Baik, dan pemirsa tentunya kita doakan saja semua program-program untuk pembangunan di Kota Metro tentunya ini memang sudah sangat maksimal yang dilakukan oleh DPRD Kota Metro untuk mempertahankan ataupun juga membangun Kota Metro lebih baik lagi. Dan juga kita harapkan bersama semoga pemimpin baru nanti ke depan di Kota Metro juga tentunya memiliki regulasi-regulasi atau juga program-program terbaru yang tentunya sangat luar biasa untuk membuat atau juga membangun Kota Metro ini mempertahankan atau juga lebih baik lagi ke depannya sehingga menjadi kota pendidikan rujukan untuk kota dan juga ataupun dari provinsi lainnya. Dan akhirnya saya Imron Parsauran serta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, Mata Penihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.